Halo semuanya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai evaluasi imbal hasil untuk tujuan harian, dana darurat, dan tabungan jangka pendek. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan untuk kelompok kami memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Anissa Nur Ananda dengan NIM akhir 319, dan teman saya Nurul Aprianti Hafizah dengan NIM akhir 022, Hanan Askia dengan NIM akhir 108, dan juga ada Izatul Mumina dengan NIM akhir 187. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang dimana dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital di sektor keuangan Indonesia meningkat secara pesat, terutama didorong oleh pandemi COVID-19 yang memunculkan beberapa layanan keuangan digital seperti e-wallet, bank digital, dan platform investasi mikro. Nah, fenomena ini itu membentuk kebutuhan baru bagi masyarakat untuk memahami efektivitas imbal hasil instrumen keuangan dalam mendukung tujuan finansial jangka pendek, yaitu kebutuhan sehari-hari, dana darurat, dan tabungan jangka pendek. Nah, masing-masing tujuan ini membutuhkan instrumen dengan karakteristik dan likuiditas dan keamanan yang berbeda. Tetapi, karena rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan pemilihan instrumen sering tidak tepat dan beresiko. Nah, oleh karena itu, evaluasi dan analisis imbal hasil sangat penting untuk menentukan instrumen yang paling sesuai dan efektif guna memaksimalkan pengelolaan keuangan jangka pendek. Nah, kelompok kami juga memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana masyarakat dapat mengevaluasi imbal hasil dari berbagai instrumen keuangan untuk tujuan harian, dana darurat, dan tabungan jangka pendek secara efektif. Nah, yang kedua ada apa saja risiko dan keuntungan dari penggunaan instrumen keuangan tersebut dalam konteks kebutuhan finansial jangka pendek yang berbeda. Nah, di sini juga kami memiliki tujuan, yaitu untuk menganalisis dan memberikan pemahaman terstruktur mengenai evaluasi imbal hasil instrumen keuangan yang digunakan untuk tujuan harian, dana darurat, dan tabungan jangka pendek. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka, yaitu yang pertama adalah pengembalian nominal dan pengembalian real. Tingkat bunga dan diskonto digunakan pada instrumen jangka pendek dengan diskonto sebagai bunga yang dipotong di muka sehingga perhitungannya berbeda dari bunga biasanya. Bagian ini kemudian membahas return atau investasi jangka panjang, di mana tujuan utama investor adalah memperoleh return positif. Namun, return harus lebih tinggi dari inflasi agar kekayaan real tidak menurun. Return satu periode mudah untuk dihitung dari selisih nilai awal dan akhir, tetapi perhitungannya menjadi lebih kompleks jika berlangsung beberapa periode atau melibatkan setoran, penarikan, serta risiko. Kemudian, imbal hasil dalam pasar uang. Imbal hasil dalam pasar uang adalah keuntungan dari investasi pada instrumen jangka pendek. Perhitungannya menggunakan dasar 360 hari dan bunga sederhana karena tenornya singkat. Nilainya dihitung berdasarkan harga pembelian sebagai dana yang benar-benar dikeluarkan investor. Nah, imbal hasil ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah imbal hasil diskon bank. Imbal hasil diskon bank adalah keuntungan yang diperoleh karena membeli surat berharga dengan harga lebih rendah dari nilai nominalnya. Selisih antara harga beli dan nilai yang diterima saat jatuh tempo itulah yang menjadi imbal hasilnya. Rumusnya itu adalah RBD sama dengan D per F dikali 360 per T. Nah, tapi imbal hasil diskon bank ini mempunyai kelemahan. Yang pertama itu adalah imbal hasil didasarkan pada nilai nominal SBI, bukan pada harga pembelinya. Asumsi 360 hari dari 365 hari yang semestinya. Dan untuk mendapatkan imbal hasil tahunan, digunakan konsep bunga sederhana yang mengabaikan kesempatan mendapatkan bunga atas bunga. Karena kelemahan tersebut, terdapat imbal hasil lainnya, yaitu yang pertama adalah imbal hasil periode. Imbal hasil periode adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi dalam satu periode tertentu. Rumusnya itu HPY sama dengan P1 dikurang P0 per P0. Nah, jika imbal hasil periode disetahunkan dengan menggunakan konsep bunga majemuk, itu kita akan mendapatkan imbal hasil tahunan efektif. Jadi kalau disetahunkan itu kita akan mendapatkan imbal hasil tahunan efektif dengan rumus EAY sama dengan 1 ditambah HPY pangkat 365 per T dikurang 1. Cara imbal hasil lainnya yaitu yang terakhir adalah imbal hasil pasar uang. Nah, imbal hasil pasar uang ini adalah keuntungan dari modal yang diinvestasikan pada instrumen jangka pendek. Perhitungannya memakai dasar 360 hari dan menggunakan bunga sederhana agar lebih mudah dan sesuai dengan jangka waktunya yang singkat. Nilainya dihitung berdasarkan harga pembelian karena mencerminkan dana yang benar-benar dikeluarkan investor. Ini kayak yang di awal ya. Nah, rumusnya ini ada 3, yaitu yang pertama adalah RMM sama dengan D per P0 dikali 360 per T. Yang kedua adalah RMM sama dengan RBD dikali F per P0. Dan yang terakhir adalah HPY dikali 360 per T.
Oke, selanjutnya kita akan membahas pengembalian tertimbang untuk perhitungan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pengembalian tertimbang dalam jangka waktu yang panjang ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, pengembalian tertimbang berdasarkan uang atau money weight return, dan berdasarkan waktu atau time weight return. Nah, dalam perhitungannya, tingkat pengembalian berbasis uang itu jumlah arus kas masuk dan keluar pada tiap periode itu menjadi faktor yang penting untuk diperhitungkan. Sementara pada pengembalian berbasis waktu itu, jumlah uang pada tiap periode nggak menjadi fokus utama karena yang ditekankan adalah tingkat pengembalian pada masing-masing periodenya. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dibahas dalam slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada metode money weight return atau pengembalian tertimbang berdasarkan uang. Nah, metode ini mengukur tingkat pengembalian investasi dengan memperhitungkan arus kas masuk dan keluar selama periode investasinya. Jadi, return yang diperoleh itu tidak hanya berasal dari kinerja investasinya, tetapi juga dipengaruhi oleh berapa besar dan kapan investor itu menambah dan menarik dana. Nah, ciri-cirinya antara lain, yang pertama ada penambahan atau pengurangan dana selama investasi. Kemudian, setiap arus kas dihitung berdasarkan besarnya uang, dan rumus yang digunakan dalam metode ini adalah PV pengeluaran sama dengan PV penerimaan. Nah, money weight return ini biasanya digunakan jika investor itu sering melakukan deposit atau penarikan dana selama berinvestasinya. Dan dengan kata lain, metode ini itu cocok untuk menilai seberapa baik keputusan investor dalam mengelola keuangannya selama investasi itu berlangsung. Selanjutnya, ada metode yang kedua yaitu time weight return atau pengembalian tertimbang berdasarkan waktu. Nah, metode ini mengukur tingkat pengembalian investasi berdasarkan waktu tanpa memperhatikan keluar masuknya dana dari investor. Nah, jadi fokusnya itu adalah murni pada kinerja investasinya, bukan keputusan investor ketika menyetor atau menarik uang. Nah, untuk ciri-ciri metode ini, setiap periode itu diberi bobot yang sama. Kemudian return diperhitungkan per periode. Kemudian nantinya akan digabungkan. Nah, pada metode ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama aritmetik dan yang kedua itu geometrik. Untuk rumus masing-masingnya bisa dilihat pada slide tersebut. Nah, untuk aritmetik sendiri itu cocok untuk perhitungan dasar atau ilustrasi pembelajaran. Sementara pendekatan geometrik itu cocok untuk mengevaluasi kinerja investasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, time weight return ini kadang digunakan untuk menilai kinerja manajer investasi atau produk dalam investasi karena hasilnya tidak bias oleh tindakan investor. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang menggambarkan kinerja sekelompok saham tertentu yang mewakili kondisi pasar saham secara keseluruhan atau sektor tertentu. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur untuk melihat pergerakan harga saham secara umum dan kesehatan ekonomi pasar modal. Ada 4 cara pembuatan indeks saham, yaitu yang pertama berdasarkan harga, yang kedua berdasarkan nilai kapitalisasi pasar, yang ketiga tak tertimbang atau berbobot sama, dan yang terakhir berdasarkan saham beredar. Selanjutnya masuk pada rumus indeks saham. Rumus yang pertama yaitu yang di atas, dikali dengan indeks awal. Tetapi jika indeks awal ditetapkan 100, maka dikali dengan 100, yaitu rumus yang awal dikali dengan 100. Di mana P0 ialah harga saham I pada periode dasar. Q0 ialah jumlah saham I yang beredar pada periode dasar. Selanjutnya, PT sama dengan harga saham I pada periode T. QT ialah jumlah saham I yang beredar pada periode T. N ialah jumlah saham individual dalam sampel, dan yang terakhir indeks. Indeks itu ialah indeks pada periode T. Selanjutnya masuk pada studi kasus. Kami mengambil satu studi kasus dengan 5 pertanyaan yang akan menjadi pembahasan di jawaban soal ini. Raka adalah seorang karyawan fresh graduate yang sedang belajar mengelola keuangannya. Ia membagi uang gajinya ke dalam beberapa tujuan finansial. Yang pertama untuk kebutuhan harian. Ia menaruh 3 juta pada aplikasi dompet digital yang menawarkan program cashback hingga 3% per bulan. Yang kedua untuk dana darurat. Ia menempatkan 5 juta pada rekening tabungan khusus yang memberikan bunga 4% per tahun. Sementara untuk tabungan jangka pendek, seperti rencana liburan akhir tahun, ia menginvestasikan 4 juta dalam deposito berjangka 6 bulan dengan imbal hasil 5% per tahun. Setelah 6 bulan menjalani perencanaan tersebut, Raka ingin mengevaluasi apakah pilihan pengelolaan keuangannya sudah optimal berdasarkan total imbal hasil yang diperoleh dan ketepatan pemilihan instrumen untuk masing-masing tujuan. Tentukan yang pertama, imbal hasil periode yang Raka peroleh dari program cashback dompet digital selama 6 bulan. Yang kedua, imbal hasil dana darurat Raka setelah 6 bulan dengan bunga 4% per tahun. Yang ketiga, imbal hasil periode disetahunkan dari deposito tabungan jangka pendek selama 6 bulan dengan bunga 5% per tahun. Yang keempat, berapa total imbal hasil keseluruhan dari ketiga tujuan finansial tersebut selama 6 bulan. Dan yang terakhir, evaluasilah apakah pilihan instrumen Raka sudah sesuai dengan tujuan harian, dana darurat, dan tabungan jangka pendeknya disertai alasan. Selanjutnya masuk pada pembahasan soal studi kasus. Sebelum kita menjawab 5 pertanyaan soal studi kasus, kita harus membuat apa yang diketahui.
Dapat kita lihat pada tabel, itu ialah yang diketahui seperti kebutuhan harian, dana darurat, tabungan jangka pendeknya dari P0, R hingga T-nya. Yang pertama, ditanyakan imbal hasil periode atau HPY dari program cashback dompet digital. Memasukkan rumus P1 sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N. Nah, kita masukkan 3 juta. 3 juta itu dari P0 yang diketahui dari kebutuhan harian. Dikali 1 ditambah 3% dari R-nya yang diketahui dari kebutuhan harian, pangkat 6. Hasilnya 3.582.156,89. Selanjutnya memasukkan rumus HPY. Rumus HPY itu ialah P1 dikurang P0 per P0. Sama dengan hasil yang tadi, 3.582.156,89 dikurang 3 juta. Dibagi 3 juta hasilnya 19,405%. Selanjutnya masuk pada pertanyaan kedua, yaitu imbal hasil dana darurat selama 6 bulan. Kita memasukkan yang diketahui pertama, R-nya itu 4% per annum, sama dengan 2%. Lalu masuk pada rumus imbal hasil, R dikali P0, sama dengan 2% dikali P0 itu 5 juta dari yang diketahui P0 dari si dana darurat itu. Nah, 2% dikali 5 juta sama dengan 100.000. Selanjutnya masuk pada soal pertanyaan ketiga, yaitu imbal hasil periode disetahunkan atau EAY, deposito jangka pendek. Yang pertama memasukkan rumus P1 sama dengan P0 dikali 1 ditambah R dikali T. Sama dengan 4 juta. 4 juta ini ialah P0 yang diketahui dari tabungan sejangka pendek di soal tadi. Nah, 4 juta dikali 1 ditambah 5%. 5% itu dari yang diketahui R-nya dari tabungan jangka pendek dari soal. Dikali 6 per 12. Kenapa 6 per 12? Karena yang diketahui T-nya itu kan 6 bulan. Nah, jadi dibagi 12 bulan dalam setahun. Hasilnya itu 4.100.000. Selanjutnya kita mencari HPY. HPY sama dengan P1 dikurang P0 per P0 sama dengan 4.100.000 dari hasil P1 tadi dikurang 4 juta dari hasil P0 yang diketahui. Dibagi 4 juta sama dengan 2,5%. Nah, selanjutnya mencari EAY. EAY itu rumusnya ialah 1 ditambah HPY pangkat T kurang 1. Nah, memasukkan 1 tambah 2,5%, pangkat 12 per 6 dikurang 1, hasilnya 5,063%. Selanjutnya masuk pada soal keempat, yaitu berapa total imbal hasil keseluruhan dari ketiga tujuan finansial tersebut selama 6 bulan. Yang pertama, imbal hasil kebutuhan harian, itu sama dengan P1 dikurang P0, sama dengan memasukkan angkanya 3.582.156,89 dikurang 3 juta, sama dengan 582.156,89. Yang kedua, imbal hasil dana darurat sama dengan 100.000. Yang ketiga, imbal hasil deposito, yaitu rumusnya P1 dikurang P0, memasukkan angkanya 4.100.000 dikurang 4 juta sama dengan 100.000. Jadi, total ketiga imbal hasil selama 6 bulan periode sama dengan 582.156,89 ditambah 100.000 ditambah 100.000 sama dengan 782.156,89. Pada pertanyaan terakhir, yaitu evaluasi apakah pilihan instrumen RAKA sudah sesuai dengan tujuan harian, dana darurat, dan tabungan jangka pendeknya disertai alasan. Berdasarkan hasil evaluasi, pilihan instrumen yang digunakan RAKA sudah sesuai dengan tujuan keuangannya. Untuk kebutuhan harian, dompet digital dengan cashback 3% per bulan dinilai cocok karena likuiditasnya sangat tinggi dan masih memberikan imbal hasil yang cukup besar. Meskipun nilai cashback bergantung pada ketentuan promo. Yang kedua, untuk dana darurat, tabungan khusus dengan bunga 4% per tahun menjadi pilihan paling tepat karena aman, risiko rendah, dan bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti. Sehingga memenuhi prinsip utama dana darurat. Dan yang terakhir, penggunaan deposito 6 bulan dengan bunga 5% per tahun sesuai untuk tabungan jangka pendek selama waktu kebutuhan dana benar-benar sejalan dengan jatuh tempo. Karena deposito memberikan imbal hasil stabil tetapi kurang fleksibel jika dicairkan sebelum waktunya. Secara keseluruhan, instrumen yang dipilih RAKA sudah selaras dan dengan jenis kebutuhan masing-masing. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang didapat dari makalah kelompok kami. Nah, yang pertama kesimpulan, optimalisasi pengelolaan keuangan digital itu sangat bergantung pada penyesuaian karakteristik instrumen, likuiditas, risiko, imbal hasil dengan tujuan finansial spesifik seperti harian, darurat, dan jangka pendek. Untuk kebutuhan harian, prioritasnya adalah likuiditas tinggi. Dana darurat mengutamakan keamanan nilai, seperti tabungan khusus, dan tabungan jangka pendek mencari keseimbangan pertumbuhan, seperti deposito jangka pendek dengan EAY lebih kompetitif. Evaluasi melalui metode HPY dan EAY menunjukkan bahwa strategi alokasi dana yang terpisah dan spesifik berdasarkan tujuannya masing-masing terbukti efektif dan optimal. Lanjut yang terakhir yaitu saran. Optimalisasi keuangan digital masyarakat memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah dan industri harus meningkatkan literasi keuangan yang fokus pada karakteristik spesifik instrumen digital. Sementara institusi keuangan didorong untuk menyediakan produk yang lebih transparan dan berbasis tujuan. Masyarakat sendiri harus mengadopsi disiplin pengelolaan dana, utamanya melalui segmentasi dana yang ketat, dengan memisahkan dana harian, darurat, dan jangka pendek.
dan memanfaatkan kalkulator finansial untuk membandingkan return aktual, HPY, dan EAY. Dan yang terakhir, perlu ada kajian mendalam oleh regulator mengenai risiko likuiditas pada skema imbal hasil harian untuk memastikan ketersediaan dana instan tidak terganggu oleh batasan dan syarat pencairan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.